Baik ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita evaluasi dan sampai saat ini ya, kelas ini cukup bagus ya, cukup bagus. Hanya kurang cepat gitu ya, paling kurang cepat. Tapi meski demikian masih ada yang sudah bisa ya. Tinggal dibuatkan apa namanya template-nya ada masing-masing ya. Nah, untuk membuat template Anda ikuti ini apa namanya urut-urutan ya, langkah-langkah. Nah ini kita sudah ada urut-urutan langkah-langkah yang disajikan di materi itu yang sudah diupload ya, pengantar ADPO ya. Di halaman 71 gitu ya. Anda bisa lihat ya, materinya sudah diupload di Rentera dan bagian di Classroom ya. Di halaman 71 ini ada sudah muncul urut-urutan ya, urut-urutan ini di halaman berapa ini? UML proses namanya ya. UML proses halaman 70, 71. Kita sudah belajar mengenai use case ya. Kita juga sudah belajar mengenai activity diagram. Oh ya, activity diagram ini kenapa kota di awal ya? Nah, di awal tuh sebenarnya ada proses bisnis ya, hasil pengamatan, hasil observasi ya. Kemudian kita buat langkah-langkahnya, step-stepnya menggunakan urut-urutan deskriptif ya. SPO, subjek, predikat, objek gitu ya. Jadi sebelum use case itu kita sudah melakukan serangkaian kegiatan yang kita sebut sebagai menggambar proses bisnis. Nah, proses bisnis itu hasil pengamatan kita ya, hasil observasi, dan kita juga sudah menentukan langkah-langkahnya ya. Kalau kita ulang kembali materinya ya, ya kurang lebih langkah-langkahnya demikian. Kemudian sampai kita bahas sampai ke use case diagram dan use case description. Nah, di sini nggak ada ya. Use case description. Nah, use case description itu nantinya kita buatkan activity diagram. Jadi sebelum use case diagram, ya sebelum activity diagram ini kita gambar use case description. Nah, use case description ini biasanya juga dijelaskan menggunakan activity diagram ya. Nah, tapi ya, kita bisa langsung lompat ke sequence diagram. Kok bisa, Pak? Begini. Nah, di use case description itu nanti di dalamnya kan ada flow ya, flow activities gitu ya. Nah, itu kita sudah bisa membuat sequence diagram ini ya. Jadi berdasarkan flow activity yang kita desain melalui use case description. Nah, ini main flow ya. Nah, ini kita bisa gambar menggunakan terapkan kembali menggunakan sequence diagram ya. Di langkah-langkah ini tentu saja kita harus lihat semuanya ini ya. Nah, jadi dari use case description ini kita bisa membuat sequence diagram ya. Baru kemudian kita membuat IRD ya. Jadi sebelum kelas diagram ya, kita akan menggambar IRD. Oh, IRD Pak. IRD itu kita menentukan database-nya ya. Nah, database itu kita temukan dari sequence diagram ini. Kok bisa? Nah, ini kita perlu pelajari ya. Jadi secara UML memang UML prosesnya kurang lebih demikian, tapi urut-urutannya nanti kita gambarkan kerjakan lebih detail lagi gitu ya. Kemudian deployment ini kadang nggak terlalu dibahas kalau menurut saya ya. Menurut saya biasanya saya nggak pakai deploy ya. Sampai di kelas diagram ini kita buat antarmuka ya. Antarmuka atau user interface ya. User interface di sini nanti gitu ya.
Jadi user interface yaitu nanti kita ambil dari kelas diagram. Tentu saja user interface itu diserahkan kepada desainer ya, desainer. Jadi ini di langkah-langkah ini kita masih masuk di tahap analisis dan desain ya. Nah, desainnya nanti ya juga termasuk antarmuka itu kita gambarkan ya. Nah, biasanya lebih enak ya, lebih enak itu lebih nyaman itu untuk desain kita serahkan kepada tukang desain ya, tukang desain. Tukang desain ini gambarnya lebih enak biasanya ya, nggak kaku seperti kita programmer ya. Baik, kita masuk ke ini ya, sequence diagram. Apa sih sequence diagram itu? Nah, ini kalau diurut-urutkan ke sini ya, nah, ini urut-urutannya ya. Jadi begitu kita sudah membuat use case diagram, maka kita jelaskan menggunakan activity diagram. Nah, activity diagram ini bisa kita jelaskan menggunakan skenario tadi ya, ini skenario. Tadi ada dua sebenarnya ya. Tapi kalau kita mau jelaskan lagi activity diagram itu bertele-tele, langsung bisa lewat sequence diagram gitu ya. Jadi sequence diagram nanti itu berdasarkan ini ya, use case skenario. Nah ini ya, use case skenario atau use case description yang sudah kita buat itu ya. Nah hasilnya adalah sequence diagram. Nah, kenapa activity diagram kita nggak buat lagi karena cukup repot nanti mendetailkan ini ya. Jadi di sini pun tunggal gitu, nggak ada kelanjutannya juga ya. Jadi lebih baik kita lompat ke sini ya, use case description, baru kemudian kita buat sequence diagram ya. Dari sequence diagram kita akan membuat kelas diagram. Tapi sebelum kelas diagram, bentuk kelas diagram ini bagiannya dari ERD ya, dari ERD. Oleh karena itu sebelum ke sini kita akan buat ERD-nya lebih dulu ya. Nah, baru kemudian kita akan buat kelas diagram. Kelas diagram dengan ERD agak beda ya, beda karena di kelas diagram ini gabungan dari sequence diagram dan ERD. Gabungan dari sequence diagram dan ERD. Kok bisa? Ya, walaupun di tiap-tiap kelas itu ada atribut dan ada prosedur ya. Nah, atribut itu kan bagian dari ERD dengan sedangkan prosedur kan diambil dari sequence diagram, ya enggak? Nah, itu ya. Oleh karena itu kita penting memahami sequence diagram lebih dulu ya. Baik, hari ini kita bahas mengenai sequence diagram ya. Sequence diagram itu apa sih gitu ya? Mari kita bahas di sini ya. Ya, sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram interaksi ya. Mana ini pointer ini ya. Diagram interaksi yang memodelkan skenario tunggal yang dijalankan pada sistem. Skenario tunggal ya. Skenario tunggal itu ya sama seperti proses-proses yang ada itu ya. Proses-proses yang mana? Yang proses-proses yang ada di main flow ya, yang ada di use case description ya. Ini digunakan untuk memperlihatkan interaksi antar objek dalam perintah yang berurutan ya. Nah, perintah-perintahnya itu berurutan tahap-tahapannya itu ya. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan urutan kejadian dan dapat menghasilkan output yang diinginkan gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui urut-urutan ya, urut-urutan kejadian. Urut-urutan kejadian apa? Kejadian ketika aktor itu bersentuhan dengan sistem dan sistemnya akan memberikan reaksi. Nah, reaksinya seperti apa? Itu kita gambarkan menggunakan sequence diagram ini. Nah, reaksi-reaksi ini penting ya, supaya kita bisa membuat sistem itu dengan enak gitu ya. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, ya, termasuk pengguna, ya, display dan sebagainya. Jadi berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu atau message ya, digambarkan terhadap waktu. Jadi urut-urutan, gitu ya, langkah-langkahnya
Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal waktu ya, vertikalnya, dan dimensi horizontal. Horizontal ini objek-objek yang terkait ya. Apa ini? Nah, mari kita lihat nih. Di dalam sequence diagram ada beberapa komponen ya. Yang pertama adalah komponen partisipan, yaitu objek atau entitas yang bertindak dalam sequence diagram. Atau kita sebut sebagai aktor ya. Nah, yang kedua adalah message, pesan ya, komunikasi antar objek partisipan. Nah, message ini biasanya digambarkan dengan dua tipe garis ya. Garis ya. Garis-garis atau tanda panah. Nah, objek mana yang berinteraksi horizontal biasanya. Kalau vertikal, waktu maju berdasarkan waktu, ya, urut-urutan. Jadi kalau kita membuat program, ya urut-urutannya juga mengikuti desain kita ya. Jadi nggak boleh melompat, misalnya nggak boleh melalui urutan yang sudah kita desain. Misalnya kalau kita mau masuk ke dalam sistem, Anda nggak boleh kan langsung masuk begitu saja tanpa login. Nah, jadi kalau mau menggunakan sistem, Anda harus login dulu. Nah, suatu ketika Anda sudah berada di dalam sistem, ya misalnya gitu, tanpa login, gitu ya. Maka ketika Anda masuk lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam, maka Anda akan ditanyai lebih dulu ya. Anda belum login, ya, silakan login dulu, gitu ya. Pernah ya begitu ya. Nah, begitu masuk di dalam sistem, Anda tiba-tiba ditanyain belum login atau sesi Anda sudah berakhir. Nah, itu urut-urutan ya, urut-urutan yang kita sebut dengan waktu ya. Nah, untuk memberi nama ya, nama kelas ya, atau di tahapan-tahapan itu ya, ada kalanya nama itu berupa kelas ya, atau nama aktor ya. Nama ini bersifat opsional, seperti kita membuat seperti ini ya. Nah, ini Johnny, nah ini anggota. Box berupa objek diberikan tanda garis bawah seperti ini ya. Objek yang tidak bernama disebut anonymous object ya, seperti ini ya. Box berupa aktor dapat juga digambar seperti ini ya. Jadi yang mana yang kita bikin ya. Untuk kali ini kita bikin yang seperti ini ya, karena ini yang untuk saat ini dipakai ya, sedangkan yang ini sudah kita anggap usang ya, gambar ini ya. Jadi diimbau bagi mahasiswa ya. Kalau nyontek di Google, Anda jangan ambil yang kekinian ya. Kenapa? Karena ini sudah yang lama gitu ya. Saya tidak ngajari yang ini ya. Saya ngajari simbol yang menggunakan ini ya. Ini penting ya, karena terkait dengan desain. Di dalam sequence diagram juga ada istilahnya collaboration diagram. Diagram kolaborasi ini menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tapi lebih menekan pada peran masing-masing objek, bukan pada waktu penyampaian. Ya. Setiap pesan memiliki sequence number. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Contoh dari sequence diagram. Nah, jadi aktor ya, aktor ini sistem keseluruhan ya. Nah, kita pilih dulu mana yang kita gambarkan ya nanti ya. Di sini adalah antarmuka. Ini simbol antarmuka adalah lingkaran begini ya, lingkaran. Kemudian di sini ada garis antarmukanya ini. Nah, ini ya. Sedangkan lingkaran proses itu disimbolkan lingkaran begini. Kemudian di dalamnya ada panah gitu ya, panahnya muter gitu ya. Ini proses ya, proses. Sedangkan database ya, database atau simpanan ya, simpanan itu kita gambarkan dengan simbol lingkaran ya. Kemudian garis bawah ini. Nah, ini simpanan namanya database ya. Dalam contoh ini database-nya ada tabelnya sudah ketemu ya, tabel. Jadi tabel ya ini ya. Nah, tabelnya sudah ketemu, simpanannya sudah ketemu, ya, supplier, barang, SPP, pesan. Nah, ini tabel-tabel yang berhubungan ya, misalnya ya, tabel-tabel yang berhubungan yang kita bisa desain gitu ya. Nah, kemudian message pesan itu disimbolkan dengan garis lurus gini ya. Ini urutan ya, dari atas ke bawah biasanya urutannya, waktunya itu ya. Nah, jadi
entry SPP misalnya fungsi ini ya. Begitu kita mau masuk ke aplikasi form SPP ya, tentunya kita sudah login lebih dulu ya. Kita sudah login dulu. Tadi sudah ada tahapan login lebih dulu ya. Nah, baru kita masuk ke sini ya. Masuk ke SPP, bayar SPP misalnya gitu ya. Contoh ini. Jadi entry SPP ini berupa fungsi ya. Nah, fungsi ini Anda lihat di belakang ini adalah bentuknya fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini yang kita masuk nanti di dalam kelas ya, di dalam kelas ya. Setiap kelas kelas diagram ya, itu nanti akan kita buat di dalamnya terdiri dari atribut ya, terdiri dari prosedur. Nah, prosedurnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini prosedur inilah yang kita masukkan ke dalam sebuah kelas nantinya ya. Terus ya, langkah-langkahnya demikian ya misalnya. Nah, ini urut-urutan ini berdasarkan mana? Berdasarkan use case description ya. Nah, ini berdasarkan use case description. Urut-urutannya tentu Anda akan mengikuti use case description yang sudah Anda rancang sebelumnya ya. Nah, disimpan dan seterusnya melalui tahap-tahap seterusnya disimpan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini semua masukkan ke dalam sebuah kelas ya, dalam sebuah kelas biasanya. Sebuah kelas berarti terdiri dari beberapa tabel. Tabelnya banyak banget ini ya. Tabelnya banyak banget dalam satu proses ini ternyata dia tabelnya berhubungan dengan tabel-tabel yang lain. Nah, ini gambarkan dalam sebuah kelas nanti ya. Jadi urut-urutannya demikian sampai terakhir sampai berakhir gini ya. Berakhirnya juga akan kembali ke sini ya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan latihan kita beberapa pekan yang lalu ya. Mari kita lanjutkan. Ini sampai di sini, ini gambar contoh ya tadi ya. Nah, di latihan beberapa waktu yang lalu kita sudah masuk di tahap ini ya, menentukan misalnya gini ya, ini kemarin itu kita latihan, nah ini ya, latihan paling sederhana adalah peminjaman buku ini ya, peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota gitu ya. Jadi kita tambahkan di sini anggota. Kenapa? Karena kita lagi melihat dari sisi anggota gitu ya. Dari sisi anggota kita lihat prosesnya. Jadi kalau Anda mau bikin sisi petugas, tambahkan di sini petugas ya. Tadi bikin lagi untuk petugas. Nah, petugas ini juga punya alur sendiri ya. Jadi prosesnya mulai dari petugas, bagaimana dia membuat masuk ke dalam sistem ya. Kalau masuk ke dalam sistem mungkin harus login dulu atau harus punya akun dulu gitu ya. Nah, prosesnya kurang lebih sama dengan yang di anggota gitu ya. Nah, atau perlu mendaftar dulu untuk petugas atau didaftarkan. Bagaimana loh Anda mendesain gitu ya. Nah, kurang lebih langkah-langkahnya untuk petugas nanti Anda buat sendiri ya. Nah, itu panjang, nggak perlu dibahas di sini, panjang banget. Nah, yang kita lihat di sini untuk contoh user anggota. Nah, user anggota prosesnya kurang lebih seperti demikian. Ini proses bisnis ya, proses bisnis yang sudah kita buat kemarin dan use case-nya adalah demikian ya. Kemudian use case description-nya adalah ini ya. Nah, use case description-nya adalah ini use case description yang sudah kita kerjakan kemarin ya. Berdasarkan ini ya, berdasarkan ini misalnya merekam pendaftaran nih ya, mencetak kartu anggota ya, merekam peminjaman. Nah, karena kita melihatnya dari sisi anggota saja hanya 1 dan 2 misalnya gitu ya. Dalam desain ini misalnya 1 dan 2 saja ini kita gambar. Berarti ini 1 dan 2 saja ini ya. Nah, ini ya. Nah, supaya nggak panjang-panjang ceritanya gitu ya contohnya. Baik, kita sekarang buat ya. Nah, sekarang buat apa? Sekarang buat sequence diagram ya. Kita tulis di sini sequence diagram. Ya. Jadi ini ada proses bisnis ya, proses bisnis yang kita gambarkan dengan activity, kemudian use case, kemudian ini sequence diagram. Nah,
teorinya di dalam sequence diagram ada beberapa komponen ya. Kalau kita nggak hafal di sini, kita akan tulis di sini sequence. Ya, ini muncul di sini, sudah ada muncul sequence diagram. Ini simpul-simpulnya ya. Nah, kalau kita mau tambahin lagi, ini prosesnya. Banyak ya, beberapa komponen. Nah, sekarang kita mau gambar untuk merekam pendaftaran. Merekam pendaftaran ini dari ini ya, use case. Nah, jadi kita mau gambar sequence diagramnya. Jadi kita gambar berapa ini ya? 2 ya. Nah, 1, 2. Kita lihat dari panahnya ini aja, interaksinya ya, bukan panah ya, interaksinya antara anggota dengan use case. Nah, merekam pendaftaran kita sudah buat skenario-nya ya. Skenario itu yang ini ya. Ya, skenario atau main flow ya. Main flow. Nah, ini ya. Apa kondisinya? Kondisi pertama adalah anggota harus menyiapkan akun email, WhatsApp, alamat rumah ya. Kemudian NIK, KTP dan seterusnya. Anggota harus menggunakan internet. Oke. Kemudian setelah dapat, anggota menerima notifikasi lewat email ya. Notifikasi, anggota harus melakukan konfirmasi notifikasi ya. Anggota harus mengikuti petunjuk yang ada di email. Di dalam email biasanya ada petunjuk. Baik ya, urut-urutannya kayak apa ini? Anggota buka aplikasi, memasukkan data, sistem rekam pendaftaran, menyimpan. Nah, ini database-nya sudah ketemu ini, menyimpan data pendaftaran. Kemudian sistem memberikan notifikasi berhasil disimpan. Nah, notifikasi apa ini? Notifikasi email ya. Sistem rekam pendaftaran. Oh ya. Notifikasinya ada sendiri ya. Kita lihat di sini. Oh, nggak ada ya. Berarti di sini ada notifikasi ya. Notifikasinya harusnya ada ya. Nah, ini juga dilihat ya ini ya. Oh, di sini ya. Jadi di langkah keempat misalnya memberikan notifikasi ya. Notifikasinya gimana ini? Kita lihat di sini. Notifikasi sistem gagal menyimpan dalam database karena data tidak valid misalnya. Sistem memberitahu bahwa salah satu data valid. Ya. Memberitahu agar anggota masukkan data yang benar. Oke, mari kita buat ya. Berdasarkan skenario yang ada ini ya. Main flow dan alternative flows ya. Nah, main flow dan alternative flow. Mari kita buat sequence diagramnya. Berarti kita buat sini anggota ini ya. Nah, anggota taruh sini. Lalu apa berikutnya? Form pendaftaran ya. Nah, form rekam pendaftaran. Berarti di sini ada pendaftaran. Nah, form itu ini ya simpulnya ya, boundary line. Nih, kita klik sini boundary line. Nah, ini kita sebut sebagai form pendaftaran ya. Kemudian di sini perlu ada tahapan-tahapan ya. Tahapan apa itu? Memasukkan data di sini yang memasukkan data ya. Ini form memasukkan data. Setelah itu merekam pendaftaran, proses perekaman. Berarti merekam di sini, masukkan ke sini ya. Prosesnya, proses berarti ini ada proses perekaman, input, proses, output. Tapi belum output ya, masih simpan. Simpannya mana simpan? Nah, ini simpan ya, entity left line ya, ini database-nya ya. Nah, simpel ya. Jangan lupa dikasih nama ya, dikasih nama merekam pendaftaran. Berarti di sini ada aktornya kita beri nama anggota ya. Terus ini juga ini form pendaftaran. Kita tulis ini form pendaftaran. Lalu ini prosesnya kita tulis juga proses perekaman. Nah, proses perekaman. Nah, ini database, simpan dalam database.
simpan dalam tabel ya. Tabel TB, tabel apa? Tabel apa? TB atau tabel apa? Pendaftaran sebagai anggota. Nah, gitu ya. Nah, simpan DB ini kita tulis di sini. Nah, tabel gini aja ya. Tabel anggota. Nah, tangkap ya, kira-kira ya. Nah, ini loh prosesnya ini loh. Anggota membuka aplikasi, oke, masukkan data, oke ya. Jadi ini buka aplikasi, aplikasinya ada. Sekarang kita masukkan data ya. Jangan lupa proses waktu ini kita taruh di sini ya. Nah, ini ya. Proses waktu urut-urutan ya. Lalu kemudian kita berikan message-nya yang mana message-nya? Message-nya yang ini ya. Ada namanya ya. Dispatch. Ini ya. Kalau back kalau yang ini message-nya panah ini aja ya. Sequence flow ini ya. Sequence flow. Oke. Simpan di sini atau langsung di sini juga bisa kok. Nah, ini sudah ada ini ya. Nah, masukkan ke sini. Tapi ini diberi ini dulu ya. Ini dulu ya. Atau kita langsung gambar di sini juga bisa. Simpan di sini. Nah, boom. Nah, ini ada garis ini. Nah, supaya garisnya enggak bengkok gini, kita atur garisnya di sini. Ini garis supaya enggak bengkok. Ini ya. Nah, pakai panahnya yang ini. Ya. Ini apa ini? Mengisi pendaftaran ya. Nah, boleh Anda tambahkan di sini pendaftaran fungsi ini ya. Nah, jangan lupa pakai fungsi ya. Belakangnya ada kurung buka, kurung tutup, ini fungsi nantinya, fungsi pendaftaran. Akan kita masukkan ke dalam mana ini? Oke deh, ini aja deh. Pendaftaran. Perlu didetailkan nggak, Pak? Entry-nya nggak perlu ya, cukup begini saja ya. Fungsi gini aja, atributnya Anda nggak perlu masukkan karena atribut itu sudah ada di sini ya, sudah ada desain. Nah, desain ini Anda sudah masukkan nama, name, nick gitu ya. Nah, ini penting banget nih ya. Nah, jadi di sini Anda nggak perlu tambahkan di sini nama, name, nick gitu. Dari sini kemudian dilakukan validasi ya. Validasi biasanya bentuknya adalah muter gini ya. Kembali lagi ke dirinya gitu ya. Gimana caranya kembali lagi ke dirinya? Ini ada validasi, jenis validasi set call. Nah, jadi validasi di sini balik lagi ke sini. Nah kurang lebih begini ya. Set call. Nah, ini untuk memvalidasi masukan gitu ya. Masukan ini ya. Validasi. Kalau oke, baru proses perekaman ya, validasi biasanya validasi dasar saja ya. Nah, validasi kita tulis di sini, validasi boleh juga. Nah, ini dilihat dari kasus ini ya. Nah, misalnya nomor 2 ini nah, masukkan data pendaftaran. Jika anggota telah memiliki ya, telah memiliki kartu anggota, maka langsung bisa meminjam. Jika anggota belum memiliki kartu anggota, maka anggota membuka formulir pendaftaran. Jadi di sini validasinya bisa juga mengecek ya, mengecek apakah dia sudah memiliki memiliki kartu atau belum gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, validasi fungsi ya. Nah, jadi dicek gitu ya, validasi. Betul apa enggak gitu, atau sudah punya kartu sebelumnya atau tidak gitu ya. Kalau belum,
Nah, diisi, divalidasi, masukannya dari data-datanya email, gitu ya, dan seterusnya, maka dia akan dilakukan proses perekaman, ya. Proses perekamannya lanjutkan lagi di sini ya, lanjutkan lagi ke sini. Nah, tapi sebelum bikin ini jangan lupa diberi anu lagi ya, diberi anu apa itu? Diberi ini ya. Nah, ya. Proses perekaman. Jadi kalau sudah divalidasi berhasil, maka dilakukan proses perekaman. Proses perekaman ini biasanya notif ke email ya. Emailnya gimana emailnya? Bentar, kita buat dulu ini, buat relasinya. Nah, sini ya. Ditarik ke bawah. Ya. Nah, jadi ini satu proses. Dalam satu proses ini kita ada beberapa langkah, gitu ya. Nah, ini kita proses perekaman. Proses perekaman di sini perekaman, ya, atau notif ke email, gitu ya. Dia akan ngirim ke email ya. Nah, kirim ke emailnya validasi juga. Validasi kirim ke email, gitu. Set, ini masukkan di sini juga, kembalikan sini validasi email, gitu ya. Betul kan email, dilihat dulu ini ya. Lanjut proses berikutnya, ini ya, sistem merekam pendaftaran. Misalnya langsung merekam, oh langsung merekam ya. Langsung merekamnya nomor berapa? 3 ya. Nah ini ya, nomor 3. Sistem, berarti di sini ada validasi ya. Sistem gagal menerima pendaftaran karena database tidak terhubung misalnya. Oke, berarti di sini ada database ya. Nah, tabel anggota. Berarti di sini juga tetap ada validasi. Kita tulis di sini validasi. Validasi. Validasi ini yang ini sama ini beda ya. Kalau di sini form pendaftaran ya. Form pendaftaran biasanya di antarmuka ya, masukan-masukan. Kalau di sini proses perekaman ya, ada dicek apakah ada koneksi dengan database gitu ya atau tidak gitu ya, validasi di sini ya, karena berdasarkan skenario ini ya. Nah ini, jadi di sini database tidak terhubung, anggota diminta untuk menunggu, berarti di sini ada pesan-pesan tersebut gitu ya. Jadi cukup begini saja, Anda nggak perlu ditulis semuanya ini. Waduh, kalau ditulis semuanya nggak cukup nanti ya. Baru kemudian sistem kembali membuka formulir pendaftaran. Nah, gini ya, dikembalikan lagi kalau error gitu ya. Nah, ini. Kembalikan lagi errornya gimana dong? Ya, bisa Anda kembalikan ke sini bisa ya. Atau cukup begini aja nanti kembalikan ke sini gitu ya. Terus bagaimana terus berikutnya? Kalau valid ya masukkan ke dalam database ya. Nah, yang database-nya gimana ini? Ini ya. Sistem notifikasi data berhasil disimpan. Tapi kalau gagal gimana? Nah, gagalnya juga harus diberi pesan situ ya. Di dalam sini pesan validasi juga bisa kita tampilkan situ ya. Nah, gini ya. Nah, ini jangan lupa arahkan lagi ke sini. Ini agak error, agak susi ya. Ya. Nah, ini proses simpan DB gitu ya. Simpan tabel, simpan anggota, atau simpan gini aja ya, simpan. Nah, simpan itu juga ada notifikasi ya. Simpannya kalau nyimpannya berhasil ya kasih berhasil info ya. Kalau tidak berhasil ya kasih juga info gitu ya. Agar memasukkan data yang benar. Berarti di sini ada juga validasi ya. Nah, validasinya berkali-kali ini ya. Nah, jadi aman gitu ya. Misalkan aman. Ya, ini ya, validasinya begini. Kalau berhasil, ya sampaikan lagi ke sini ya, bahwa data berhasil direkam, gitu ya. Nah, tadi kan
ini ya. Nah, ini sistem memberitahu agar anggota memasukkan data yang benar. Kalau valid, beritahu ya, valid. Mana? Belum ada ya. Sistem memberitahu bahwa salah satu data valid ya. Tidak valid. Oke. Nah, pesan-pesan ini bisa Anda kembalikan ke sini ya. Nah, ini kan ke sini ya. Kan kita masih ada di default ini ya. Nah, ini bisa Anda masukkan di sini. Notif. Pesan, apa pesannya? Pesannya adalah notifikasi ya. Berhasil simpan atau berhasil atau gagal simpan ya. Atau notifikasi ya. Notifikasi status. Boleh juga Anda ketik sini status gitu ya, status simpan. Nah, statusnya itu boleh pesannya itu boleh pesan berhasil, pesan salah gitu ya. Nah, kalau salah seperti apa nanti anggota atau pengguna ini mengetahui kesalahannya dan memperbaiki gitu ya. Nah, melakukan pengisian berikutnya dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, ini proses-proses yang kita ambil dari ini ya. Nah, ini baru untuk form merekam pendaftaran ya. Bagaimana dengan petugas? Nah, petugas nanti kita gambar berikutnya ya. Ini ganti petugas. Nah, petugas kita gambar berikutnya. Jadi setiap proses yang ada di sini yang kita gambar itu kita gambar dengan menggunakan sequence diagram. Nah, ini untuk petugas ya. Sorry, mana petugas? Ini ya. Nah, ini untuk petugas ya. Petugas berarti kita gambar lagi ini ya. Nah, jadi sequence diagram ini ya itu masing-masing use case description ya. Nah, use case description ini kan menjelaskan dari ini ya. Nah, jadi ada berapa use case sequence diagram? Ya dihitung aja ini. Kalau dari anggota ada 2, dari petugas ada 4. Nah, 4 ini berarti ada 6 ya. 6 sequence diagram Anda gambarkan gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau dari sudut pandang anggota saja ya, maka ya kita gambar 2 gitu ya. Nah, berikutnya ya. Oke, berikutnya kita gambar berikutnya sama ya, bukan sama, beda, tapi melanjutkan dari ini ya, melanjutkan dari ini. Baik, mari kita gambar lagi untuk tahap yang kedua. Ya, ini ya apa itu? Mencetak kartu anggota. Anggota mencetak kartu. Kalau sudah daftar berhasil tadi ya, sudah berhasil ini kita gambar berikutnya. Oke, kita andai ya. Kita grup ya, di grup supaya enggak bubar. Nah, ini. Jadi ini fungsi-fungsi yang kita masukkan ke dalam kelas nanti ya. Prosedur-prosedurnya antara pendaftaran, validasi, perekaman, validasi lagi, simpan, database gitu ya, connect database. Berarti di sini Anda menggunakan kelas untuk connect ya, connect database. Ya. Muncul di sini bisa tambahkan connect database setiap connect gitu ya. Nah, tapi di dalam simpan ini harusnya ada kelas berikutnya yaitu untuk connection ya. Connection ke database gitu ya. Berikutnya kita buat untuk proses berikutnya yaitu ini ya, apa namanya, ini ya. Proses berikutnya adalah untuk nggak bisa ya. Kita copy, tempel di sini, larinya ke sini ya. Jadi ini kita kasih nama ya, jangan lupa dikasih nama sequence diagram, namanya mana? Teks nih ya, sequence diagram
sequence diagram SD biasanya. Merekam satu ya, satu merekam pendaftaran. Nah, karena kalau cuma merekam pendaftaran nggak ada, kita tulis ini anggota merekam pendaftaran. SD sequence diagram ya, kita tandai. Berikutnya adalah sequence diagram untuk titik sini SD anggota mencetak kartu anggota. Nah, untuk mencetak kartu anggota ini bagian bawahnya. Untuk mencetak kartu anggota kita lihat lagi ya prosesnya tadi. Untuk mencetak kita lihat di sini. Oke, ini ya, cetak kartu anggota. Pada formulir ini pendaftaran terdapat tombol fungsi cetak kartu anggota. Oh, masih tetap ada di form pendaftaran ya. Masih ada tetap form pendaftaran. Fungsi, ada fungsi ini cetak kartu. Ada fungsi counter berapa kali mencetak anggota. Oke, berarti di sini ada counternya juga. Oke, kita ubah ya ini ya. Berarti di sini ada, kita ganti ungroup ya. Nah, ini fungsinya kita lihat tadi ada tombol ya, menekan tombol, tekan tombol cetak atau klik ya, klik cetak gitu ya, boleh klik cetak fungsi ya. Nah ini ya. Nah, kemudian di dalamnya ada fungsi counter. Nah, counter untuk menghitung berapa kali dia cetak gitu ya, cetak kartu ya. Klik cetak kartu. Nah, ini ya. Nah, validasi ini kita ganti dengan apa namanya? Hitung counter gitu ya. Counter. Nah, fungsi counter. Misal ya, misal. Ini berdasarkan ini ya. Nah, jadi ada fungsi cetak kartu, dihitung counternya berapa kali. Nah, counter. Tek gitu ya. Misalnya dibatasi sampai 5 kali cetak. Nanti kalau sudah lewat dari 5 kali harus lapor polisi misalnya kehilangan kartu. Wah, kan susah ya. Supaya dijaga betul-betul kartunya gitu ya. Baik, berikutnya adalah anggota telah mendaftar pada formulir pendaftaran, sistem menampilkan data anggota. Oh, di sini ada menampilkan data anggota ya. Berarti di sini ada form lagi gitu ya. Form untuk menampilkan data anggota. Kita cek dulu ini punya siapa ini? Anggota kan ya. Misalnya, oke, menampilkan data anggota. Berarti di sini formnya adalah list ya, data anggota. Berarti di sini ada form lagi di sini, bukan proses ya. Karena menampilkan kan ya. Betul nggak? Nah, ini kan oleh karena itu kita hapus sini. Nah, ini ya. Ya. Ini kita hapus ya. Oke, sampai di sini kita hapus. Nah, berikutnya kita masukkan lagi form pendaftaran. Berarti ada form lagi di sini namanya form ini ya, form. Nah, form lagi ini namanya form view ya, atau form preview ya, atau profil ya, profil anggota. Nah, profil anggota ya, ini ya. Pak, ini dari mana? Ya, dari sini dong, gitu ya. Ini kan sistem menampilkan data anggota kan, ya. Sistem mencetak kartu anggota. Oh,
Berarti di sini bukan profil dong, bukan form pendaftaran dong, profil. Wah ya, ini ya harusnya adalah sistem ini ya. Berarti di sini ya. Oke deh, kita undo deh, gitu ya. Salah ya, kurang cermat, kurang cermat. Jadi di sini bukan form pendaftaran lagi, tapi profil anggota. Nah, tahu ya, profil anggota ya. Dari mana Pak profil? Nah, itu kan dari setelah masuk ke form lagi gitu ya. Nah, di dalam profil itu ada klik untuk cetak gitu ya. Nah, itu ya, cetak. Ah, ini ya. Anggota menerima kartu anggota. Berarti di sini dia setelah dicetak berarti ini ya. Sorry. Counter ini bisa kita simpan ke dalam database kan ya. Ketampil kan ya. Nah, counter itu loh, ya. Masa ditaruh di variabel atau di apa namanya? Iya ke itu. Nggak bisa ya, berarti harus disimpan kan ya, harus disimpan supaya tercatat gitu ya. Nah, prosesnya juga melakukan proses seperti ini ya, counter ya. Jadi direkam, divalidasi rekamannya, baru disimpan. Prosesnya kemudian demikian ya. Ada validasi lagi ya, validasinya ini jangan lupa ya, terus ya. Nah, validasinya tulis di sini validasi. Validasi. Nah, jangan lupa. Validasi apa ini? Validasi database ya fungsinya. Anda bisa kasih nama lain ya, boleh juga. Validasi DB misalnya, boleh juga gitu ya. Nah, ini di sini ada validasi database. Ya, nah, ini ya. Tetap sama ya. Nah, prosesnya kurang lebih status oke, tersimpan atau tercetak gitu ya. Cetak kartu, klik. Nah, kurang lebih itu ya. Sekarang kita lihat gagal-gagalnya kayak apa gagalnya. Oh, gagal menampilkan data anggota di sini, datanya hilang terhapus. Oh, berarti sudah ada di sini ya. Di dalam counter juga sudah ada validasi ya. Masukkan juga fungsi untuk validasi ya. Nah, data hilang karena terhapus, sistem tampilkan data backup, data log gitu ya. Misalnya gitu ya di sini. Nah, itu selesai. Atau sistem berikutnya adalah sistem mencetak kartu di sini ya. Cetak kartu ini ya. Begitu cetak kartu, sistem gagal cetak karena tombol tidak berfungsi. Berarti di sini validasinya banyak ya. Fungsi-fungsi ini ada masukkan ke dalam ini proses ini ya. Nah, berarti di sini banyak program yang menghendaki agar semuanya tercatat gitu ya, detail. Baru kemudian direkam, proses rekamannya bagaimana, disimpan ke dalam database. Baru kemudian notifnya biasanya dari sini ya, nggak langsung dari database ya. Biasanya dari proses perekaman dia akan notifnya ke sini juga bisa. Nah, tergantung Anda desainnya ya. Nah, ada kalanya dari langsung database gitu ya. Mungkin apa? Karena soal keamanan biasanya berjenjang gitu ya. Nggak bisa langsung masuk ke dalam database, itu rawan sekali. Nah, ini soal keamanan juga harus dipikirkan. Jadi proses perekaman ini penting juga gitu ya, proses. Nah, proses-proses inilah mungkin bisa kita masukkan juga connection, database connectionnya ke sini ya, baru kemudian simpan. Nah, ini baru tabel anggota ini ya, tabelnya sudah ketemu ini satu, nah, tabel anggota. Kemudian tabel yang lain, misalnya tabel apa? Nah, tabel untuk minjam, nah, berarti ada tabel buku dong, ya, gitu ya. Tabel apa ini peminjaman buku, berarti ada tabel buku dong. Ya, bukunya belum ada di sini misalnya gitu ya. Nah, berarti ada mengelola buku di sini ya, tambahkan atau mengelola buku peminjaman. Nah, ini karena merekam peminjaman ini kan harus ada bukunya. Kelewatan gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi sebelum merekam ini kan harus ada mengelola buku ya. Nah, ini karena kelewatan. Jadi dilihat dulu soalnya, dilihat soalnya ya, soalnya ini di mana ini soalnya. Nah, di sini ada bukunya ya. Nah, bukunya ini yang nggak ada di sini. Harusnya gitu ya. Nah,
Kemudian di sini juga ini ya, masih ada proses berikut. Nah, ini ya, merekam peminjaman. Nah, sorry ya, karena di sini adalah dilewati ya. Nah, bukunya nggak ada di sini. Karena dia single user ya, single user. Begitu selesai cuma pendaftaran doang, maka proses-proses peminjaman dilakukan oleh bagian petugas. Nah, bukunya ketemu di sini sebenarnya ya. Nah, bukunya ada di apa namanya di use case untuk petugas ya. Jadi petugasnya tambahkan di sini buku. Nah, buku. Nah, baru kemudian setelah ada anggota meminjam buku. Nah, jadi ada hubungannya gitu ya. Nah, ini baru untuk anggota saja ya. Nah, ini untuk anggota saja sudah selesai ini ya. Nah, sudah selesai. Bukunya Pak, bukunya belum, berarti kita buat lagi di situ proses untuk peminjaman buku ya. Nah, peminjaman bukunya karena nggak ada di sini ya kita lewati gitu ya. Nah, jadi kalau dia mau pinjam buku lewat sistem juga bisa gitu ya. Berarti kita harus desain ulang di sini ya. Nah, di sini kita rubah lagi di sini ya. Meminjam buku, berarti di sini ada buku gitu ya, daftar buku. Jadi kita buat di sini kalau ini dia menggunakan juga misalnya ya. Nah, geser sini. Nah, di sini kita cut gitu ya. Kita buat tambahan lagi ada buku ya. Meminjam buku. Nah, ini buku berarti kita taruh di sini. Nah, kalau yang ini kan harus pakai ini. Ya. Nah, ini baru masukkan ke sini. Nah, ini ya. Memilih buku, bukunya ada di sini ya. Meminjam buku, langsung dia meminjam, memilih buku sini. Nah, jadi mengelola buku di sini ya ada. Jadi di sini tambahkan lagi nanti di ya ini ya. Nah, ini tambahkan lagi mengelola. Karena di peminjaman buku ini ya. Atau meminjam buku ya, meminjam buku. Nah, ini dia ada hubungannya ke sini ya. Nah, tapi ini bukan garisnya nggak pakai panah ya. Petugas berinteraksi enggak? Ya berinteraksi berdasarkan ini ya. Berdasarkan ini berarti dia berinteraksi. Ini juga ada interaksinya ke sini. Nah, ini kita ubah lagi 4 ya. Ini kita ubah lagi jadi 5. Ya. Pas ya. Jadi meminjam buku. Nanti petugas berinteraksi ke sini ada beda lagi use case-nya namanya mengelola buku ya, mengelola buku, mengelola anggota, ya, mengelola buku, mengelola peminjaman, mencetak. Nah, ini ya, laporan. Nah, kurang lebih demikian ya. Jadi di sini ada juga untuk meminjam buku. Seandainya ada ya kita buat gitu ya, meminjam buku. Proses peminjamannya beda lagi ya. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi ini antarmukanya adalah form peminjaman buku gitu ya. Ini proses perekaman, baru kemudian tabelnya. Berarti tabelnya nanti akan ketemu nanti tabel buku ya. Kita gambar ya. Kita gambar kalau ada ini kita tulis di sini.
kita grup dulu biar gak bubar. Grup. Oke. Sekarang kita copy, taruh di bawah. Mencetak, kita tambahkan di sini sequence diagram meminjam buku. Berarti di sini juga harus diganti ya. Dibalik ini ya, memilih buku gitu ya. Nah ini dari sini ganti meminjam buku. Nah, ketika meminjam buku itu kan ada list bukunya ya. Nah, list bukunya apa yang dipinjam? Berarti di sini ada list buku. Nah, list buku diperiksa oleh petugas. Oh ini ada, gitu ya. Berarti kita buat di sini meminjam buku. Ini bukan profil lagi, tapi form peminjaman. Pinjam buku. Maka di sini diganti di sini apa namanya? Memilih buku. Oh ada di sini. Pilih buku. Nah, gitu ya. Berarti ada list ya. Berarti di sini Anda harus menyediakan list supaya dipilih bukunya. Nah, di sini juga ada banyak validasi ya. Nah, jadi Anda harus buat baru lagi di sini apa namanya? Nah, di sini ya ada 3, ada use case description. Nah, digambarkan lagi prosesnya di sini. Anda atur lagi urut-urutan langkah-langkahnya di sini ya. Baru Anda gambar ininya lagi ya. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri, Anda main klik aja enak-enak. Jangan, ngawur berarti ya. Jadi Anda harus sesuaikan dengan use case description ini ya. Jadi dari sinilah muncul gambar-gambar ini ya. Kira-kira begitu ya. Prosesnya Anda tinggal lakukan sendiri gitu ya. Ya proses inilah kita akan temukan tabel-tabel ya. Nah, tabel di sini adalah tabel buku. Nah, karena di sini ada list ya. Berarti di sini ada list yang kita bisa memilih buku ya. Bukunya dari sini ya. Tentu saja di query di sini ya. Nah, tentu saja ini di query ya. Berarti di sini ada query langsung ke sini ya. Proses perekaman berarti dia akan lakukan query di sini. Jadi ini bisa Anda buat fungsi query ya ke sini langsung. Misalnya ini gambar sini, tambahkan lagi 1 ya, ini taruh di bawah ya. Nah ini query-nya langsung ke sini ya, misal nih. Nah ini taruh di sini. Nah ini query, kita kasih panah. Nah, query list ya, connection db connect gitu ya. Kayak gini kan nggak aman harusnya ya. Nggak aman kenapa? Karena telah langsung ya. Harusnya ada proses dulu di tengah gitu ya. Misalnya gitu ya. Tapi karena ya untuk menggambarkan saja, oke deh. Nah, kita db connect sini langsung ke tabel ya. Bukunya nanti dia akan query ke sini. Sehingga muncul list tabel buku, sehingga bisa dipilih bukunya tadi ya.
Nah, begitu juga dengan ini ya, validasi. Kita gambar lagi, bukan counter lagi, tapi validasi. Nah, divalidasi verbal gitu ya. Boleh juga Anda verbal gitu. Ganti fungsinya, misalnya fungsi verbal, silahkan aja. Nah, kan tergantung Anda desainnya ya, programnya. Itulah kenapa mahasiswa itu beda-beda ya persepsinya. Ada yang kasih nama dengan nama dirinya. Ada ya. Mahasiswa itu kadang nggak mau kodenya dicuri gitu ya. Nah, itu setiap proses, setiap fungsi yang ada itu dia kasih nama di belakangnya. Atau dikasih kode-kode tertentu gitu ya. Jadi kalau mau dicontek itu ketahuan gitu ya. Jadi nangkep ya kira-kira ya. Nah, kurang lebih demikian ya. Dari tentu saja ini harus Anda gambar lagi ya 3 ya. Nah, sesuai dengan use case ini karena di sini ada tambahan gitu ya. Meminjam buku ya. Penting ini ya. Jadi kalau secara logika ya ini anggota meminjam buku itu ya. Anggota meminjam buku. Proses-proses inilah harus Anda perhatikan ya. Jadi sesuai dengan soal biasanya fungsi-fungsi apa saja yang diharapkan nanti ketemu di situ tabel-tabelnya ya. Ini baru ketemu tabel peminjaman, sorry ya. Masih ada lagi ini tabel berikutnya ya, peminjaman karena ini ada meminjam ya. Sorry ya, berarti ada lagi tabel namanya tabel peminjaman. Anda taruh di sini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti yang tadi ya. Tabel apa? Tabel peminjaman. Tulis di sini peminjaman. Nah, atau tabel meminjam biasanya. Meminjam. Ya. Dia connect ke database juga. Kalau setelah peminjaman proses ini simpan juga. Nah, ini simpannya juga harus ke sini ya. Ke sini juga. Jadi di sini juga harus ada gitu ya. Ini juga ada koneksinya ke sini ya. Ada koneksinya. Taruhlah ini juga kita simpan di sini ya. Nah, susahnya ya. Bengkok. Susahnya ini. Oke deh, kita tarik aja deh ini. Jadi tetap divalidasi database-nya ya peminjaman. Karena dia akan nge-list ini ya. Nah, jadi di form buku ini begitu di list tampil listnya dia pilih buku pinjam deh gitu ya. Maka dilakukan verifikasi perekaman ya. Sebelum direkam divalidasi dulu gitu ya prosesnya. Baru kalau sudah valid datanya bukunya ada gitu ya. Baru dia akan melakukan peminjaman buku ini. Oke deh, buku ini saya pinjam gitu ya. Nah, kemudian juga direkam peminjamannya ya, proses peminjamannya di sini ya. Nah, kita tulis di sini misalnya pinjam, fungsi pinjam. Nah, gini ya. Baru kemudian notif ya. Jangan lupa notifnya diberi status ya, status. Jadi kalau di sini sudah oke, statusnya juga harus Anda update di sini ya. Nah, misalnya gitu. Jadi kalau sudah semuanya oke, statusnya diberi. Duh, kok tambah pecah-pecah ini. Lihat. Bengkok sini. Ini muncul sini. Nah, status peminjaman, statusnya oke apa tidak. Nah, gini ya. Kalau statusnya ini ada taruh di sini juga boleh ya. Tergantung Anda fungsinya bagaimana loh, nah, gitu ya. Saya nggak bisa nyalain juga kalau Anda desainnya seperti itu. Mahasiswa punya gaya sendiri ya. Mahasiswa punya gaya sendiri bagaimana membuat program. Ini kadang oke-oke aja asalkan benar gitu ya, hasilnya benar.
Nangkep ya kira-kira ya? Oke, makasih banyak kalau sudah nangkep. Nah ini ya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan, Mas, Mbak. Lumayan ya, agak ribet ya. Kalau tanya di sini ya. Ya. Oke, kalau sudah kita temukan ini, bagaimana? Nah, kita temukan ini ya, jangan lupa disimpan. Kalau sudah kita temukan ini, kita sudah ketemu tabel-tabelnya tadi ya. Nah, IRD-nya sudah kita bisa buat nih ya. Minimal ada anggota, ada tabel buku, ada tabel peminjaman. Nah, tabel-tabelnya sudah ketemu, cuma elemen-elemennya apa atributnya saja yang belum ya. Atributnya baru kita nanti desain berdasarkan ini juga ya. Nah, atributnya apa saja yang perlu kita masukkan, simpan gitu ya. Ini baru untuk tabel anggota ya, untuk anggota saja dari sisi anggota, belum petugas ya. Nanti di petugas ada banyak proses yang tentu saja akan menambah daftar use case yang ada di sini. Juga akan ada perubahan di use case description ya. Jadi saling mengisi ya, saling mengisi. Jadi use case description ini bisa jadi tambah lagi di sini ya. Nah, ini bisa jadi tambah lagi. Karena itu kalau kita mendesain memang kadang berubah di tengah jalan gitu ya, nggak bisa langsung jadi gitu ya. Nah, itu ya. Nah, so langsung biasanya ada tahapan-tahapan yang ketika proses itu berjalan baru ada perubahan-perubahan karena seiring dengan beberapa hal ya. Nah, seperti ini tadi ya, begitu kita koreksi ada yang kurang kan ya, minjam bukunya nggak ada gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Oke ya. Itu kenapa kita penting buat IRD ya. Tadi saya bilang IRD-nya perlu kita gambar juga. Kalau seperti ini IRD-nya gampang banget gitu ya, kita sudah dapat gitu ya. Nah ini loh yang saya maksud, Anda belajar yang nyusun kemudian buat template-nya ya. Template ini penting juga supaya Anda kalau mau mengerjakan tugas atau mengerjakan soal gitu ya, kan enak seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal copas-copas saja dikit-dikit diubah-ubah selesai ya Kak. Nah, itu kalau sudah ada template-nya, tapi kalau nggak ada Anda sulit membuat lagi ya, waktunya juga butuh agak lama. Oleh karena itu penting bagi Anda untuk menyusun diri ya. Nanti di akhir-akhir akan ada tugas yang akan saya berikan kepada Anda ya, tugas itu harus Anda kerjakan sendiri ya, disusun ya, masing-masing orang mungkin berbeda ya. Nah, itu ya. Baik, saya rasa itu ya. Ini hasil rekamannya, nanti insya Allah saya kirim di YouTube. Ada yang tanyakan mas-mas, mbak-mbak? Jam piro ini? Lumayan ya, agak panjang ya. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjutkan lagi. Insya Allah masih ada beberapa lagi pertemuan ya. Nah, minggu depan kita membuat database ERD mudah ya. Dari ini semua sudah ketemu, baru kemudian kita membuat ERD. ERD-nya bisa bikin simpel aja dulu ya, baru kemudian kita membuat pertemuan berikutnya membuat kelas diagram, baru kemudian antar muka. Untuk deployment-nya saya rasa nggak terlalu ya mungkin bisa kita langkahi lah, nah, gitu ya, supaya cepat gitu pekerjaannya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri kuliah hari ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.